Jambore PTK Vote tingkat Kabupaten Lombok Utara tahun 2024 dipusatkan di lapangan umum Santong. Anak-anak usia dini, guru PAUD selombok Utara, dan Bunda PAUD dari desa hingga kecamatan memadati lapangan tersebut sembari mengenakan kebaya dan pakaian adat pada Sabtu. Jambore TPK Vote ini bertujuan untuk merangsang anak-anak usia dini untuk bisa berkreativitas. Melihat era digital yang semakin cepat perkembangannya, selain itu juga untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak usia dini. Pada Jambore ini, guru PAUD dan Bunda PAUD ditekankan untuk bisa berinovasi untuk meningkatkan kualitas PAUD dengan cara yang sederhana, yaitu mengenalkan alam dan kreativitas terhadap anak, yaitu melalui kebun gizi diajarkan anak untuk menanam tanaman di sekolah, sehingga meningkatkan kecintaan terhadap sumber daya alam. Selain itu juga anak-anak usia dini juga ditanamkan kesadaran untuk gemar menabung. Dengan semangat dan kreativitas Jambore PTK Vote ini diikuti sekitar 400 peserta. Dengan menampilkan atraksi seni dan budaya lokal, Jambore ini berlangsung selama 2 hari dengan tema melalui Jambore PTK PAUD kita wujudkan merdeka belajar dan mendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan berkolaborasi 5 layanan secara berintegrasi. Jambore ini dibuka oleh Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu dan memberikan penghargaan terhadap Bunda PAUD di desa dan kecamatan. Saya menaruh apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bunda PAUD dan seluruh jajarannya, kantor Dikbudpora Lombok Utara beserta seluruh jajarannya yang menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini. Terus kita selenggarakan karena dalam rangka mendorong anak-anak didik kita khususnya PAUD yang alhamdulillah tadi dilaporkan jumlahnya sangat banyak, mendanai kegiatan PAUD yang ada di Lombok Utara ini. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dikbudpora tadi, insya Allah akan terus kita lakukan dan ikut membantu terselenggaranya program PAUD yang ada di daerah kita. Dalam Jambore ini insya Allah akan dilakukan banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Untuk itulah pada anak-anakku, ibu PAUD yang ada di wilayah Lombok Utara ini, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan yang terselenggara hari ini. Mudah-mudahan ke depan insya Allah hal-hal yang berkaitan dengan program-program pendidikan anak usia dini ini akan lebih banyak kita selenggarakan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang menjadi program pokok kita di daerah Lombok Utara ini dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan pula bahwa akan dilakukan launching inovasi gerakan kebun gizi sekolah PAUD yang bertujuan untuk memenuhi gizi anak-anak dan pencegahan stunting yang akhir-akhir ini banyak terjadi di daerah kita. Selanjutnya gerakan tabungan anak-anak ini akan dilakukan melalui program PAUD ini. Belajar menabung sejak dini memang satu keharusan
supaya ke depan anak-anak kita bisa menabung dengan sendirinya tanpa dibimbing, tetapi punya kesadaran dalam rangka meningkatkan tabungannya. Yang pertama tentu untuk mendidik anak-anak berkebun itu pertama. Yang kedua, anak-anak itu dari kecil sudah biasa dia anukan yang hasilnya itu dengan gizi. Karena tuh hasil kebun itu kan makanan yang bergizi aja, sayur-sayuran, dengan untuk membiasakan anak-anak sejak kecil memakan sayur. Karena biasa anak-anak kecil itu kalau tidak dibiasakan dari kecil, mereka tidak mau makan sayur. Nah, dengan adanya kebun sayur yang di masing-masing PAUD ini, anak-anak di samping untuk melatih mereka untuk menanam sayur juga bisa mengkonsumsi sayur sejak dini. Seperti apa dukungan pemerintah? Ya tentu kita sangat mendukung program-program yang berkaitan dengan kebun sayur ini. Mungkin suatu saat mereka meminta bibit sama pemerintah, lah itu kita berikan oleh Bunda PAUD ya. Jadi Jambore ini tidak setiap tahun, tetapi pada tahun-tahun tertentu ini untuk merangsang anak-anak kita yang ikut Jambore ini untuk bisa melakukan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan mereka di masyarakat. Nah, untuk mengatasi stunting sendiri tadi kan sempat disinggung Pak, untuk mengatasi stunting yang di Lombok Utara. Salah satu penyebab stunting kawin muda. Ini yang kita mau cegah sekarang. Tapi kalau kita cek tadi katanya di tahun 3 bulan 4 bulan terakhir ini ada 20 atau 30 orang masih masyarakat kita mengawinkan anaknya di bawah umur. Nah, ini yang ingin kita hilangkan di Lombok Utara ini. Mudah-mudahan stunting ini tidak terjadi lagi bagi daerah kita. Nanti mungkin ada perusahaan peraturan bupati mungkin yang kita terbitkan untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan, kawin terlalu muda. Saya pernah ditelepon Pak Bupati, kenapa petugas pencari nikah ini tidak mau menikahkan anak saya? Kenapa? Berapa umur anakmu? Saya bilang 14 tahun. Hal itu bukan mereka yang tidak mau, saya juga larang dia. Undang-undang juga melarang. Harus minimal 19 tahun orang bisa dinikahkan untuk cewek. Anak-anak yang sejak kecil itu sekarang ini bukan lagi menangis minta makan, seperti HP ditangis. Ini bahaya buat perkembangan anak-anak. Makanya saya sering ingatkan di mana-mana saya bicara, tolong kontrol anak-anak yang menggunakan handphone. Karena di samping yang positif, pemanfaatan handphone itu juga banyak negatif. Banyak hal-hal yang tidak baik di situ. Terlebih-lebih dengan kaitan dengan kesehatan. Kalau terus-menerus melihat ini, itu kesehatan mata akan menjadi terganggu. Nah, ini yang saya ingatkan, jangan sampai orang tua melepas anak-anaknya sejak kecil itu untuk memainkan handphone yang memang sekarang ini lagi in. Kalau dari kasih handphone nangis. Dalam perkembangan anak usia dini diharapkan baik dari orang tua, guru, dan keluarga sekitar untuk bisa mengontrol perkembangan anak, agar tidak kecanduan gadget yang sangat mengganggu perkembangannya. Jambore TBK PAUD ini sejatinya untuk mengapresiasi bunda-bunda PAUD dan guru di Kabupaten Lombok Utara, agar tidak merasa jenuh dalam mendidik anak-anak di usia dini. Jambore PAUD ini kan sebenarnya yang kita adakan Jambore PAUD ini paling tidak untuk mengapresiasi para guru-guru PAUD termasuk bunda-bunda PAUD yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Di samping mungkin kita menginginkan ada refreshing lah ya, sebab selama sekian lama bertahun-tahun dia membimbing anak-anak ini kan mungkin ada rasa jenuh, sehingga kami berusaha untuk bisa sekali 2 tahun mungkin harus ada sejenis jambore seperti itu. Mungkin ada nanti kerjasama dengan DP2KB, itu ada nanti apa istilahnya itu UPT DPPA. Bukan, yang untuk anak-anak usia sekolah itu kan nanti ada sejenis pendidikan orang tuanya, disatukan orang tua untuk memberikan arahan-arahan bagaimana mereka mendidik anak-anak. Makanya kemarin saya dengan berkoordinasi dengan beberapa dinas, termasuk dinas kesehatan, saya mengadakan kelas ayah kemarin, karena tumbuh kembang anak itu kita harapkan supaya partisipasi ayah juga termasuk di sana. Sebab bagaimanapun juga
tumbuh kembang anak-anak itu besar pengaruhnya dengan kedekatan ayah pada anak-anak. Jangan sampai sekarang ini dengan adanya stunting itu dibebankan kepada ibu saja. Kita menginginkan supaya seluruh ayah-ayah itu dapat mendampingi ibunya untuk bisa secara langsung mengetahui perkembangan anak-anaknya, sehingga nanti untuk mencegah stunting itu juga tidak terbebani oleh ibu saja, pada ibu saja, tapi bapak pun juga harus ikut bertanggung jawab. Dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak yang sangat rentan sekali terjadi di masyarakat, pemerintah daerah Lombok Utara sendiri membuka kelas belajar langsung untuk orang tua, baik ayah maupun ibu di lingkungan sekolah PAUD, sehingga partisipasi orang tua dalam mendidik anak usia dini bisa lebih berinovasi. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang sudah melaksanakan jambore tingkat kabupaten di Kecamatan Kayangan, khususnya di Desa Satong. Di samping untuk menggugah inspirasi kepada Bunda PAUD dan juga kepada pendidik ya PAUD terutama, dan harapannya yaitu dengan adanya jambore ini nantinya kualitas PAUD itu akan menjadi lebih meningkat gitu, dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan begitu. Salah satu yang sudah disebutkan tadi yaitu gemar menabung sejak dini, kemudian kebun gizi untuk di tingkat PAUD gitu. Jadi anak-anak diajarkan juga untuk gemar menanam sejak dini begitu. Nah, kemudian inovasi yang kita lakukan juga Camat Gutu School. Jadi Camat juga sebagai Bunda PAUD di kecamatan turun langsung ke PAUD-PAUD, yaitu memberikan pemahaman kepada pendidik dan juga kepada Bunda PAUD desa untuk turut serta di dalam mengembangkan PAUD ini begitu. Nah, kemudian harapan kedepannya mungkin PAUD-PAUD ini bisa menjadi lembaga atau sekolah yang berintegritas, maksudnya yaitu mandiri begitu. Karena PAUD ini kan harus berdiri gitu dengan karena untuk operasional dan lain sebagainya mungkin yang terbatas, sehingga harapannya nanti bisa menjadi lembaga yang mandiri begitu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan untuk insentif guru kayaknya ya. Nah, jadi itu harapannya untuk insentif guru PAUD ini supaya lebih ditingkatkan itu. Nah, itu mungkin, dan juga regulasi-regulasi yang ini terhadap PAUD ini harus berpihak begitu. Karena tanpa ada PAUD ini, maka anak didik kita yang selanjutnya nanti ke tingkat SD itu kayaknya akan kelabakan, walaupun sekarang itu tidak tidak dibebaskan calistung masuk SD begitu. Tetapi kalau sudah masuk PAUD, insya Allah mendidik ke depannya itu akan lebih mudah begitu. Ya, kontrol punya asosiasi PAUD gitu kan, maksud saya perkumpulan PAUD gitu. Nah, jadi nanti ibu-ibu penyelenggara, kemudian PAUD desa itu kita ada masukan untuk keluhan atau apa begitu, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus ini. Nah, jadi itu di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya begitu untuk disampaikan dan kita turun langsung, terutama terhadap tingkat kekerasan terhadap anak itu sangat kita antisipasi dan kita turun langsung di PAUD ini. Kita kan ada PAUD HI ya, PAUD yaitu PAUD HI holistik integratif. Itu maksudnya yaitu semua di PAUD itu kan ada pelayanan-pelayanan, baik itu dia posyandunya, kemudian untuk untuk aktenya itu. Nah, itu sabar akte gitu, itu secara administrasi. Kemudian ada kelas parenting. Kelas parenting itu ibu-ibu mengantar anaknya kan. Nah, jadi di sela itu nunggu anak, jadi ada kelas untuk ibunya juga. Nah, itu yang diberikan penyuluhan atau pemahaman di sana bahwa bagaimana cara menjaga anak. Karena sekarang anak ini kekerasan itu bukan terjadi di luar atau di mana begitu, itu terjadi di dalam rumah tangga sendiri.
Karena kita tahu, mohon maaf, banyak yang pelakunya bapak sendiri, paman sendiri, kakek sendiri. Nah, itu terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu yang kita berikan bagaimana cara mengasuh anak, menjaga anak. Bunda Vought di Kecamatan Kayangan melakukan aksi Bunda Go to School setiap minggu. Hal ini dilakukan agar sekolah PAUD bisa berinovasi dan meningkatkan kualitas sekolah, sehingga terciptanya generasi anak-anak yang sehat dan pintar guna kemajuan daerah dan bangsa. Acara Jambore TPK Vought ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Danir Carter Febrianto, Sekda KLU Anding Dwi Cahyadi, para asisten Sekda, staf ahli Bunda Vought KLU Haji Galuh Nurdia, Ketua GOW Yunita Apriliana, Ketua DWV KLU Baik Hurniawati, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, Kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.